Siapa paling tinggi jabatannya kalau di kantor pemerintah? Ini 2 PJ, wali kota dan bupati. Pemain pengganti, Pak. Pemain antar waktu. Terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar, Pak. Bapak mau pakai, begitu selesai terpilih, Pak, Bapak mau pakai Garuda, lewat orang bilang, waduh, sudah sakit ini Bapak ini. Apa yang kamu sombongkan? Ini Kapolres. Mau sombong? Bisa jadi Kapolres karena disenang Kapolri. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Nikmat 3A. Apa itu? Nikmat A pertama, beragama. Coba lihat kita beragama di Indonesia. Meskipun kita bukan negara Islam, kita tidak deklarasikan Indonesia negara Islam. Kalau Malaysia, itu dalam konstitusinya ditulis Malaysia adalah negara Islam. Kalau kita Indonesia tidak. Kita cuma punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan negara Islam, tapi tempat tidurnya orang-orang beragama. Coba lihat kita beragama, Pak. Masya Allah. Bapak mau bangun masjid, tinggal di Saudi Arabia, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bapak punya duit banyak, tidak mungkin kau bisa bikin masjid tanpa izin dari raja. Di Indonesia, silakan kau cari masjid yang ada izin bangunannya. Enaknya toh, ada duit, punya tanah, bikin bangunan masjid, tidak perlu ada izin, jadi. Anda mau dakwah, tidak usah dulu di Saudi, Malaysia. Mau ceramah, biar Anda alumni Mesir, tapi tidak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa ceramah. Lihat Indonesia, Pak. Artis yang selama ini main film peluk-pelukan, tidak jelas agamanya, baru 2 bulan hijrah, modal jenggot panjang, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita, Pak. Baru 2 bulan belajar agama. Coba lagi. Bapak mau bikin pesantren, biar Bapak punya duit banyak, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari kalau Saudi dan Malaysia. Di Indonesia Bapak punya rumah kosong, kumpul anak TKTPA, jadi pesantren hafal Quran, tidak perlu ada izin. Ya kan? Cari di negara manapun di dunia ini, seperti Indonesia, punya menteri agama. Malaysia cuma menteri usuran haji. Kita menteri agama, Pak. Coba lihat lagi, Pak, di Timur Tengah. Timur Tengah, negara Arab. Satu bahasa, puluhan negara. Indonesia, satu negara, ratusan bahasa. Mangga, monggo. Masya Allah. Ini negara kita ini, nikmat beragama, Pak. Allah Karim. Cari negara Islam, diliburkan setiap hari besar Islam. Maulid kita libur. Isra Mi'raj kita libur. Tahun baru Islam kita libur. Ramadan awal libur. Ramadan akhir libur. Bahkan lebarannya pun kita terserah mau ikut Muhammadiyah atau pemerintah, terserah. Inilah enaknya kita beragama, Pak. Mau pergi ceramah, alhamdulillah tidak pernah dilarang. Mau tengah malam pergi ceramah di Merauke, aman. Mau sholat, tidak pernah dilarang. Bahkan dibikinkan masjid, setiap kabupaten kota ada masjid agung, dan itu dikelola APBN negara. Enaknya kita beragama. Satu aja yang tidak diterapkan syariat Islam, apa? Potong tangan ketika mencuri. Kenapa tidak diterapkan? Saya yakin semua pegawai hampir semuanya dipotong tangannya kalau diterapkan. Iya, Pak. Coba kalau diterapkan potong tangan, Pak. Waduh, rasa-rasanya semua itu di kantor pemerintah potong tangannya. Minimal dia curi kertas, curi printer. Apalagi rumah dinas, habis, Pak, biar AC hilang semua. Allah Karim. Nikmat beragama. Yang kedua adalah nikmat alam. Orang-orang di Bandung, Bogor, Puncak,
Lihat itu orang Arab. Mereka habis duitnya puluhan juta. Hanya untuk apa? Pergi lihat gunung, Pak. Orang Bandung tidak perlu kau keluarkan uang melihat gunung. Cukup kau keluar dari rumahmu. Oh, gunung. Orang Australia habis duitnya belahan juta sampai puluhan juta. Hanya mau pergi lihat sawah di Bali. Hanya mau pergi lihat sawah, Pak. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan keluarganya berhari-hari. Cuma mau lihat sawah. Di Bandung silakan kau keluar rumah, sawah terhampar. Masya Allah. Dalam tanahnya Indonesia ada nikel, ada emas, ada batu bara. Di atasnya ada sawit, ada janda-janda. Oh, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Seandainya saya calon bupati dan wakil bupati, saya program menyantuni janda-janda. Pasti penyokongnya banyak janda, Pak. Ayo, nikmat alam. Bapak coba deh lihat kalau Bapak pergi ke Saudi, dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, lihat itu, Pak, padang pasir. Kita alhamdulillah dari Jakarta ke Bandung, yes. Kanan sawah, kiri ada kadang ke air terjun kita lihat. Masya Allah, nikmat betul ini negara kita, Pak. Nikmat alam. Yang ketiga, nikmat aman. Luar biasa negara kita ini. Oleh karena tiga nikmat ini, maka perlu dikelola dengan baik. Siapa yang harus kelola? Dalam Islam namanya khalifah. Apa itu khalifah? Jangan sangka buruk, seolah-olah khalifah itu potong tangan. Khalifah itu, saya punya makan, saya makan sendiri, bukan khalifah namanya itu, dasat namanya, pribadiku. Tapi kalau saya punya makan, saya pikir bagaimana supaya anakku bisa makan, saya pikir agar tetanggaku bisa menikmatinya, saya pikir agar 10 tahun yang akan datang tetap dimakan makanan yang sama, itu namanya khalifah. Maka dipilihlah pemimpin, kalau bahasa Indonesianya kita wali kota, wakil wali kota, bupati, gubernur, presiden. Dipilih. Bagaimana cara pilihnya supaya aman negara kita yang tiga ini? Kata Nabi, pilih satu. Pilihlah dia karena fatona. Apa itu fatana? Cerdas. Tuan-tuan mau lihat dia cerdas, lihat aja gelarnya. Kalau ada gelarnya tidak pernah dilihat sekuliah, pasti itu jasanya bodong. Ada memang asli, tapi kuliah ada, kuliah tak ada, wisuda ada. Yang kedua, karena waktu sangat ringkas, turunan yang kedua kalau mau pilih pemimpin, kata Nabi, setelah fatona, lihat apa? Tabligh. Apa itu tabligh? Dia pandai bicara. Lihat aja dia nanti kalau sosialisasi. Nggak cocok jadi pejabat ini, goblok dia ngomong. Kau lihatlah ini semua nanti. Kalau ngomong aja ndak becus, berepotan, ndak cocok jadi bupati. Cocoknya dia jadi bapak rumah tangga saja. Keliru kalau kalian mengatakan, dia hanya bisa bicara. Memang pemimpin harus pandai bicara. Muhammad pandai bicara. Abu Bakar Siddiq santun berbicara teratur. Umar bin Khattab tegas dalam berbicara. Utsman bin Affan pandai ngomong. Ali bin Abi Thalib lebih cerdas lagi. Saya punya ide, saya punya pikiran, hebat sekali pikiran saya, tapi saya tidak bisa transfer. Bagaimana kepala dinas saya mau tahu? Pokoknya kau harus tahu apa yang di otakku. Jelaskan dulu, Pak. Maka pentingnya bicara dalam fakultas komunikasi yang saya ajarkan, ada khusus dilatih berbicara, namanya public speaking. Dipelajari itu, Pak, pandai bicara. Nah, pejabat kita ini kadang-kala saya heran, Pak. Bikin naskah bukan dia bikin naskah, Pak. Dia tinggal baca. Coba lihat tuh pejabat, Pak. Sudah setiap itu ada datang ajudannya bawa.
Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya toh? Masya Allah. Aduh, tinggal dibaca masih salah baca, Pak. Bagaimana kau mau jadi kelola ini 3A? Bisa mungkin kau kelola, tapi habis di 5 tahun pertama. Khalifah itu tidak boleh habis ketika 5 tahun pertama, periode kedua. Tapi dia abadi, itu namanya khalifah. Kau punya padi, kalau habis di tahun 10 kau memimpin, itu bukan khalifah. Khalifah itu berkesinambungan. Maka dipilih. Nah, sudah. 1, fatona, cerdas. 2, tablik, penyampai. Yang ketiga, biar kau cerdas, biar kau pandai bicara, tapi tidak amanah. Lebih baik dia bodoh, tapi amanah, daripada dia cerdas tidak amanah. Bapak tidak percaya, siapa yang rusak negara kita APBN-nya? Jawab saya, Pak. Orang bodoh? Bukan, orang pintar, Pak. Dan orang pintar kalau tidak punya amanah, dia lebih bahaya daripada bajing. Bajing, Pak, dia cuma makan kacang-kacangan. Bajingan, aspal, semen, beton. Nah inilah kau pilih, kau lihat-lihat mukanya ini. Jangan marah, Pak, ya, jangan marah, Pak. Jangan marah, Pak, jangan marah, Pak. Ini gunanya dakwah, ini gunanya dakwah. Kasihan Bapak kalau habis uangmu puluhan miliar lalu kau masuk neraka. Saya bilang, adakah orang yang lebih bodoh dari mereka yang keluarin uang beli partai 20 miliar, ya, sosialisasi 5 miliar, dan lain sebagainya, sampai 40 miliar habis duitnya, lalu masuk neraka? Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Kalau saya punya uang 50 miliar, Pak, 10 miliar saya pakai sogok istriku supaya saya bisa kawin lagi. Jelas, Pak. Saya nikmati. 5 miliar saya bikin masjid atas nama istri saya dan ibu saya 5 miliar. 10 miliar, masih ada sisanya 20 miliar. Itu Pak Ustaz. Masya Allah. Iya, Pak. Ngapain kita mau jadi pemimpin habis duit kalau hanya membuat kita masuk neraka? Ini gunanya saya nasihatin Bapak. Makanya jangan marah. Bapak mau marah enggak apa-apa, saya juga mau pulang. Jelas kan? Kalau tidak amanah, nah saudara-saudaraku, amanah itu, kata amanah itu abstrak. Bagaimana mengkonkretkannya? Gampang. Kalau dia incumbent, paling gampang dilihat amanah atau tidak. Caranya apa? Lihat janji-janjinya kampanye 5 tahun yang lalu. Kalau dia tidak amalkan, ganti. Jelas kan? Kalau dia pernah jadi anggota DPR, lihat aja dia. Setelah dia jadi terpilih, apa dia masih datang menyapa rakyat? Coba, selesai. Gampang sekali tuh lihat amanah. Variabelnya gampang. Lihat janjinya, lihat visi misinya, diamalkan atau tidak. Coba lihat kita rakyat gini, Pak. Pak Kapolres, serasa-rasanya tidak ada rakyat yang mau rusuh. Yang kadang mau bikin rusuh itu Pak tim sukses. Dia gosok dia punya bupatinya. Ini Pak, apalagi kalau dia sudah kalah Pak, sudah ambil duit banyak, dia ini Pak ada kecurangan Pak. Pak, mau lagi lanjut biaya. Kepada para calon, maafkan saya Pak, jangan terlalu percaya sama tim sukses. Maafkan saya Pak, daripada Bapak mewakilkan diri untuk menyapa, lebih baik Bapak datang menyapa langsung kepada masyarakat. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Kalau niatnya Bapak tulus, langkah-langkah Bapak Pak, jihad fisabilillah. Kalau percayakan sama tim sukses Pak, oh ini Pak, ini ada majelis taklim 400 pesertanya Pak, tapi beliau minta baju seragam. Mulai masuk proposalnya itu. Daripada itu Bapak menyapa, capek, risiko, siapa suruh kau calon?
Kalau nggak mau capek, nggak usah calon. Amanah. Yang keempat, saya ulang ya. 1, cerdas. 2, pandai bicara. 3, amanah. Yang keempat, dapat dipercaya. Amanah itu kekuasaan. Dapat dipercaya itu ngomongnya, lihat. Kalau dia banyak bohongnya, jangan Pak. Dan kalau dia muslim, paling gampang saudaraku. Kalau dia muslim, paling gampang. Lihat sholatnya. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja dia tipu. Bagaimana caranya ditahu dia sholat atau tidak? Gampang. Bapak tanya sahabatnya. Kalau bapak tanya dia, Tuhan sholat? Oh pasti dong. Tapi lihat temannya. Karena orang biasanya berteman satu paket dia Pak. Apa namanya? Circle. Ya, connecting people. Sama itu. Minyak tidak mungkin bisa bergabung dengan air. Biasanya kalau dia pembohong, temannya pasti pembohong. Lihat aja temannya siapa tim suksesnya. Lihat. Gampang. Cuma kan kita ini mau jadi pemimpin, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, gubernur, kepala daerah, modalnya apa? Doa. Jangan salah paham. Doa yang saya maksud adalah dana operasional awal, dana operasional akhir. Parahnya lagi, kita juga masyarakat wane piro. Hancur. Akhirnya apa? Terpilihlah pemimpin. Bukan memikirkan rakyatnya, tapi memikirkan tim sukses dan partainya. Maka saudaraku, cintai negara ini. Cara apa? Saudaraku jadi pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Rakyat, jangan kau peras calon pemimpinmu. Enak kan? Yang jadi masalah, satu mau nyogok, satu mau terima. Coba kalau ini calon-calon kepala daerah mau nyogok, tapi tidak ada yang mau terima, mau diapain? Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Biar ibu bapak mau disogok, tapi tidak ada yang mau hambur, tidak jalan. Ini klop Pak, satu mau disogok, satu mau menyogok. Akhirnya terpilihlah pemimpin, ngomong aja tidak betul. Baru 2 tahun dilantik, berujung sama KPK. Pesan kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pilkada pesta demokrasi. Ketika Bapak Ibu mendengar kata pesta, yang ada di benak kita adalah senang-senang. Pesta pengantin pasti senang-senang. Pesta ulang tahun pasti senang-senang. Tidak ada orang bilang pesta kematian. Pesta pasti senang-senang. Maka ciptakan ini menjadi bersenang-senang kita memilih pemimpin. Cuma kadang yang membuat kita berpecah belah, ya kan? 1, pilkada. Pilkada jangan membuat kalian berpecah belah. Mohon maaf, boleh Bapak jawab pertanyaan saya? Masih ingat Pilpres 2019? Masih? Siapa calon presiden waktu itu? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Waktu debat satu paket. Kalian yang sejak ada WhatsApp satu grup, sejak ada Perumnas bertetangga dengan tetanggamu, persoalan beda pilihan 2019 sampai sekarang masih musuh. Itulah aslinya beleng-beleng. Kalau tim sukses saling nyerang, wajar. Kenapa? Dia mau jadi menteri. Kontraktor saling serang, wajar. Dia mau dapat proyek. Kalau kita rakyat biasa, kau mau dapat apa? Memang kalau kau sakit, dia datang musuh kamu. Dua, yang bisa membuat kita pecah ini Pak, kesombongan. Apa yang kau mau sombongkan? Coba lihat di tempat ini. Siapa paling tinggi jabatannya kalau di kantor pemerintah? Ini 2 PJ, wali kota dan bupati. Pemain pengganti Pak, pemain antar waktu. Terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar Pak.
Bapak mau pakai, begitu selesai terpilih Pak, Bapak mau pakai Garuda, lewat orang bilang, waduh sudah sakit ini Bapak ini. Apa yang kamu sombongkan? Ini Kapolres. Mau sombong? Bisa jadi Kapolres karena disenang Kapolri. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Ini yang ceramah. Mau sombong? Oh, dasar jangan kau sombong. Kau bisa jadi penceramah karena ada yang nonton. Coba kalau si ceramah di sini tidak ada yang nonton. 2 jam berapi-rapi, lewat Pak Tri, sudah lama sakit itu Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan? PJ aja tidak boleh sombong. Tapi inilah manusia paling beruntung. Tidak perlu beli partai, tidak perlu pasang baleho. Tidak boleh sombong Pak. Kapolres tidak boleh sombong. Ini tentara. Dan sombong Pak, paling takut sama istrinya. Kalau saya Pak, tidak pernah saya takut sama istri Pak. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya Pak. Cuma orang Bugis istrinya lebih berani. Nah Pak, apa yang kita mau sombongkan? Ini yang calon. Bapak baru calon Pak. Ayo. Maka saudaraku, ada satu manusia, dia pejabat. Kalau sekarang namanya pejabat, dulu zamannya dia namanya raja. Kaya sampai kekayaannya masih dikejar sampai sekarang di Mesir. Punya pasukan gagah berani, tidak ada yang berani lihat matanya itu raja. Namanya Fir'aun. Tapi karena sombong, Allah hinakan Fir'aun. Sampai detik ini dijelaskan dalam Quran, Fir'aun haram masuk surga. Kalau kita Pak masih 50-50. 50% masuk neraka, 50% masuk surga Pak. Fir'aun sudah diponis haram masuk neraka, masuk surga. Apa cukup sampai di situ laknat Allah? Tidak. Allah laknat Fir'aun, tidak ada orang suka itu Fir'aun. Sampai detik ini tidak ada orang Cimahi mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya. Maka kalau boleh berpesan kepada tuan-tuan yang terpilih kelak, jangan kau sombong. Rendah hati. Kesombongan membuat orang bisa putus persaudaraan. Kok bisa? Kau remehkan orang. Pakai barang mahal, sombong. Tidak. Bapak jadi pejabat, punya harta mahal, boleh pakai. Yang penting Bapak bisa buktikan itu bukan bagian uang negara. Tapi sebaiknya selama menjabat Pak, tunda dulu. Berikutnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang bisa membuat pecah lagi Pak, serakah. Saya biasa Pak, tidak masuk akal saya Pak di Indonesia. Anaknya anggota DPR, bapaknya bupati, istrinya anggota DPR pusat, sudah lagi 2 periode suaminya, anaknya lagi jadi mau bupati. Memang secara etika demokrasi, secara teori demokrasi boleh saja, tapi itu namanya melanggar etika. Boleh, tapi orang mulai jengkel sama satu keluarga. Akhirnya apa? Lambat laun ditinggal. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, kepada para calon, kalaupun akhirnya Allah takdirkan suaranya bapak sedikit, bukan kalah ya, sedikit, tidak enak kata kalah Pak. Contoh dasar latih 2014 Pak, saya ikut Pilwali Makassar, 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya berdoa, sholat tahajud, ternyata Allah kabulkan yang terbaik. Allah sampaikan kepada saya seandainya dalam bahasa, Dasat, kau tidak usah jadi pejabat. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap Kapolres. Datang Kapolda, siapa jenderal? Datang gubernur, siapa gubernur? Datang Pak Menteri, iya Pak Menteri. Datang Presiden, siapa Presiden? Saya jadi ulama sekarang, mereka semua yang hormat sama saya. Enak Pak. Coba kalau Bapak ditakdirkan suaranya tidak mencukupi Pak, contoh saya, pasti Allah punya rencana. Bapak mau contoh lagi, contoh yang Prabowo. Sejak 2014 mau jadi presiden, tapi Allah tunda sampai 2024.
Bapak ditakdirkan nanti tidak cukup suara, kau tanding lagi 2024. Tanding lagi. Prabowo 4 kali, Pak. Enak kalau begini kita sikapi. Jangan sangka buruk. Kalau kita sudah sosialisasi, sudah beli partai, sudah tim kampanye, tapi ternyata Allah takdirkan bukan kita pemenangnya, berarti bukan itu yang terbaik buat kita. Masya Allah, kalau kita sikapi seperti ini, nyaman, Pak. Mari ciptakan pilkada ini dengan bersenang-senang. Kepada Ketua KPU Panwas Gakumdu, ayo bersikap adil. Orang bisa rusuh, Pak, bukan karena haknya diambil. Coba lihat di penjara, Pak. Hak kebebasannya itu sudah diambil, Pak, tapi tidak rusuh. Kapan dia rusuh di dalam penjara? Kapan dia rusuh di penjara, Pak? Kalau penghuni sama-sama, satu dikasih teh kopi, satu dikasih air biasa, merasa tidak diperlakukan adil. Ini mereka-mereka insya Allah tidak akan ribut selama di KPU melakukan keadilan. Selama Kapolres berdiri tegak pada sisi yang tepat, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Saya Ustadz juga harus tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi saya tidak netral. Kenapa? Mobil saja kalau netral tidak bergerak. Tapi saya punya hak politik, tapi saya tidak boleh kampanye terhadap satu calon. Kenapa? Umat saya ada semua di antara calon-calon ini. Bapak, saudara-saudara sekalian, saya cinta Bapak Ibu sekalian semua. Mari jaga Republik Indonesia. Negara kita ini sangat luar biasa, Pak. Tidak boleh rusuh hanya karena persoalan pilkada yang hanya 5 tahunan. Kita berkewajiban menjaga ketertiban dan kenabayan bangsa kita. Bukan kewajiban polisi dan tentara semata, tapi kita semua rakyat Indonesia. Di negara kita ini hidup, di negara kita ini kita cari nafkah, di negara ini kita beribadah, di negara ini kita membentuk keluarga. Maka kita semua wajib menjaga ketentraman dan kedamaian. Apapun agama, suku, bahasa, pekerjaanmu, kita sama. Persatuan Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia.